Jokowi dan Kaisang main Tamiya, sindiran untuk Formula E. Keluarga Jokowi kirim pesan rahasia? Ini kode-kode yang bikin heboh. Kode-kode atau tindakan simbolik yang sering dilakukan oleh keluarga Presiden Jokowi, terutama oleh Kaisang, Ibu Iriana, dan Jokowi sendiri, telah menjadi sorotan publik dan memancing berbagai interpretasi. Berikut adalah beberapa contoh kode yang dianggap publik sebagai simbol atau pesan tersirat terkait isu politik atau sosial. 1. Kaisang membeli roti Rp400.000. Peristiwa, Kaisang pernah memposting dirinya membeli roti dengan harga Rp400.000. Interpretasi publik, banyak yang mengaitkannya dengan dugaan kasus kerugian negara sebesar Rp400 miliar yang melibatkan mantan pejabat, Tom Lembong. Angka yang sama, yakni 400, membuat publik menduga bahwa Kaisang sedang menyindir jika kasus tersebut dengan cara yang halus. Makna di balik kode, hal ini dianggap sebagai bentuk kritik tak langsung atau bentuk sindiran terhadap kasus korupsi, meskipun tidak ada pernyataan tegas dari Kaisang tentang hal tersebut. 2. Kaisang membawa ayam di beberapa kesempatan. Peristiwa, Kaisang beberapa kali terlihat membawa ayam saat menghadiri acara atau saat melakukan kegiatan sehari-hari. Interpretasi publik menafsirkan tindakan ini sebagai kode yang merujuk pada dugaan korupsi dalam pengadaan ternak di Nusa Tenggara Barat. Karena simbol ayam sangat dekat dengan tema ternak, publik menduga bahwa ini adalah sindiran terhadap kasus tersebut. Makna di balik kode, tindakan ini dianggap sebagai kritik atas penggunaan anggaran negara yang tidak semestinya, terutama pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. 3. Ibu Iriana membawa tolak angin. Peristiwa, Ibu Negara, Iriana Jokowi, pernah terlihat memegang tolak angin, sebuah produk kesehatan yang biasa digunakan untuk mencegah masuk angin. Interpretasi publik, banyak yang mengaitkan hal ini dengan komentar Anies Baswedan saat debat Pilpres, di mana ia menyebut, angin tidak punya KTP. Ini muncul bertepatan dengan isu bahwa Anies mungkin tidak diikutsertakan dalam kabinet jika koalisi Prabowo Gibran menang. Makna di balik kode, publik melihat ini sebagai kode dari keluarga Jokowi untuk menyatakan penolakan terhadap Anies. Tentu, ini masih sebatas interpretasi yang bersifat tidak resmi, namun sangat menarik perhatian. 4. Jokowi dan Kaisang bermain mobil Tamiya yang mirip Formula E. Peristiwa, Jokowi dan Kaisang terlihat bermain mobil-mobilan Tamiya yang desainnya mirip mobil balap, seperti Formula E. Interpretasi publik, mengingat kontroversi Formula E di Jakarta yang melibatkan isu anggaran dan transparansi, momen ini dipandang sebagai bentuk sindiran halus terhadap masalah tersebut. Makna di balik kode, kegiatan ini dipandang oleh publik sebagai cara halus untuk mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan proyek besar yang dibiayai anggaran negara. 5. Jokowi mengendarai sepeda motor ke pasar. Peristiwa, Jokowi beberapa kali terlihat mengendarai sepeda motor ke pasar dan lokasi-lokasi rakyat jelata. Interpretasi publik, tindakan ini ditafsirkan sebagai simbol dari keterbukaan Jokowi terhadap kehidupan rakyat biasa, sekaligus untuk menunjukkan bahwa seorang presiden tidak segan turun langsung ke lapangan. Makna di balik kode, ini dapat diartikan sebagai pesan untuk menyampaikan bahwa pemimpin seharusnya memahami kebutuhan rakyat secara langsung, bukan hanya dari laporan resmi. Bagi sebagian orang, ini adalah kritik halus terhadap pejabat yang dianggap terlalu terpisah dari kehidupan rakyat. 6. Kaisang memakai kaos bertuliskan, bersih. Peristiwa, Kaisang beberapa kali terlihat memakai kaos dengan tulisan atau logo yang memiliki pesan tertentu, salah satunya adalah kaos bertuliskan, bersih. Interpretasi publik, dalam konteks isu korupsi dan pemerintahan yang bersih, kaos ini dianggap sebagai simbol ajakan untuk menjaga integritas dan melawan korupsi. Makna di balik kode, meskipun terkesan sederhana, pilihan pakaian seperti ini bisa saja merupakan pesan tersirat bahwa dirinya atau keluarganya mendukung upaya pemberantasan korupsi dan transparansi dalam pemerintahan. 7. Ibu Iriana memakai pakaian atau aksesori dengan warna dan logo tertentu. Peristiwa, Ibu Iriana kadang memakai busana atau aksesori dengan warna atau logo tertentu yang dihubungkan oleh publik dengan berbagai isu atau kelompok. Interpretasi publik,
masyarakat seringkali menafsirkan pilihan pakaian Ibu Iriana sebagai pesan halus, misalnya ketika warna-warna yang dipilih terasosiasi dengan partai tertentu atau kampanye sosial. Makna di balik kode, meski sederhana, pilihan warna dan aksesori dalam budaya politik bisa saja dimaknai sebagai simbol dukungan atau pandangan tertentu yang mungkin ingin disampaikan dengan cara yang halus. 8. Kaisang membuat postingan sindiran di media sosial. Peristiwa, Kaisang beberapa kali membuat postingan media sosial dengan nada bercanda atau sindiran yang mengomentari berbagai isu politik atau sosial. Interpretasi publik, karena sifatnya yang kritis dan seringkali tepat sasaran, banyak yang melihat postingan Kaisang sebagai kode sindiran terhadap isu tertentu, termasuk masalah-masalah di sektor pemerintahan. Makna di balik kode, dengan nada bercanda, Kaisang seringkali dianggap menunjukkan keberanian menyampaikan opini terhadap isu yang sedang hangat, dan ini dianggap sebagai pesan kepada publik tanpa harus langsung berkomentar serius. Penggunaan kode atau simbol-simbol oleh keluarga Jokowi tampaknya menjadi salah satu cara mereka menyampaikan pesan atau membangun kedekatan dengan rakyat. Meskipun tidak semua tindakan ini terbukti sebagai kode yang disengaja, keluarga Jokowi tampak memahami kekuatan komunikasi simbolik di era digital yang penuh dengan interpretasi. Kode-kode ini mungkin juga menjadi cara mereka menyalurkan pendapat atau bahkan keprihatinan terhadap isu tertentu tanpa harus menyampaikannya secara terbuka. Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam cara publik berinteraksi dengan tokoh politik, di mana tanda-tanda kecil justru seringkali lebih kuat daripada pernyataan eksplisit. Momen Presiden Jokowi dan Kaisang bermain mobil-mobilan yang mirip Formula E atau Tamiya Mini 4WD, bisa saja dianggap sebagai kesenangan sederhana atau cara untuk membangun kedekatan. Namun, tidak ada tanda yang jelas bahwa ini adalah kode politik atau pesan tersirat. Di sisi lain, tidak jarang kegiatan semacam ini dijadikan simbol atau bahan spekulasi oleh publik yang tertarik menafsirkan maksud di balik gestur pemimpin. Jika mengaitkannya dengan Formula E, perlu diingat bahwa Formula E sendiri menjadi topik yang cukup kontroversial di Indonesia, terutama terkait pelaksanaannya di Jakarta. Jadi, jika ada yang menganggap ini sebagai kode, yaitu mungkin lebih karena persepsi publik daripada niat Presiden atau Kaisang sendiri. Pada intinya, momen itu kemungkinan besar hanya menunjukkan sisi relaksasi dan interaksi Jokowi dengan keluarga tanpa pesan politik tersembunyi. Menarik bahwa publik bisa menafsirkan momen bermain mobil Tamiya oleh Jokowi dan Kaisang sebagai kode terkait isu Formula E, terutama jika mengaitkannya dengan kontroversi yang pernah melingkupi proyek tersebut. Isu Formula E di Jakarta memang menjadi perhatian besar karena dugaan adanya penyimpangan dana dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaannya, yang sempat memicu sorotan publik dan investigasi. Namun, tidak ada pernyataan resmi atau bukti langsung yang menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan sinyal atau dorongan untuk mengusut kembali kasus Formula E. Biasanya, jika Jokowi ingin mengarahkan perhatian pada sebuah isu, ia akan menyampaikannya secara langsung dalam pidato atau pernyataan resmi, terutama dalam hal yang melibatkan kepentingan publik. Jika publik memandang momen ini sebagai kode, yaitu mungkin lebih sebagai bentuk keresahan atau harapan bahwa kasus Formula E diusut tuntas dan transparan. Tafsiran seperti ini menunjukkan betapa kuatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menangani isu-isu besar. Kaisang memang dikenal dengan gaya komunikasinya yang unik dan sering membuat publik menduga-duga maksud di balik tingkah lakunya. Ada beberapa momen yang dianggap kode oleh masyarakat karena kebetulan waktu atau simbol-simbol yang dibawa terkait isu-isu tertentu. Misalnya, 1. Beli roti 400.000. Saat Kaisang membeli roti dengan harga Rp400.000, publik mengaitkannya dengan kasus yang melibatkan Tom Lembong, di mana ada dugaan kerugian negara sebesar 400 miliar rupiah. Angka-angka ini dianggap terlalu, jika kebetulan, sehingga memicu spekulasi di masyarakat bahwa Kaisang menyindir kasus tersebut. 2. Membawa ayam. Kaisang juga pernah terlihat membawa ayam ke berbagai kesempatan, yang kemudian dihubungkan dengan kasus dugaan korupsi pada program pengadaan ternak di Nusa Tenggara Barat. Karena, ayam, adalah simbol langsung dari ternak, orang-orang pun mengaitkan perilaku ini dengan isu tersebut. Perilaku Kaisang ini memang sering menjadi bahan spekulasi karena caranya yang santai dan tidak langsung, namun juga cukup mengena di masyarakat.
Publik Indonesia, yang sudah terbiasa dengan isu-isu terselubung dalam politik, cenderung membaca gerak-gerik atau tingkah laku publik figur seperti Kaesang sebagai sinyal terhadap isu besar. Meskipun begitu, tidak ada konfirmasi bahwa Kaesang memang sengaja memberi kode untuk menyindir kasus-kasus tertentu. Bisa saja, perilakunya hanya kebetulan atau memang cara komunikasinya yang terkesan santai dan unik. Namun, jika hal ini memang disengaja, gaya ini efektif dalam memancing perhatian masyarakat tanpa perlu pernyataan eksplisit. Momen-momen simbolik dari keluarga Jokowi seringkali menjadi perhatian publik dan dipersepsikan sebagai kode atau sindiran terhadap isu-isu politik tertentu. Saat Ibu Iriana Jokowi terlihat memegang tolak angin, banyak yang mengaitkannya dengan komentar Anies Baswedan yang menyebut, angin tidak punya KTP, saat debat Pilpres. Simbol ini kemudian diasosiasikan oleh beberapa orang sebagai bentuk penolakan halus terhadap Anies. Publik seringkali gemar mengaitkan simbol-simbol yang sederhana dengan pesan-pesan politik terselubung, terlebih karena keluarga Jokowi, terutama Kaesang dan Ibu Iriana, terkadang menggunakan benda atau perilaku yang tampak tidak biasa di momen tertentu. Apalagi, peristiwa ini kebetulan terjadi di saat isu penolakan Anies Baswedan dalam kabinet Prabowo Gibran menjadi sorotan. Meski ada kesan kode, seringkali sulit memastikan apakah tindakan seperti ini memang sengaja disampaikan sebagai sindiran politik atau sekadar kebetulan. Pada akhirnya, spekulasi seperti ini seringkali justru menunjukkan tingginya minat publik pada tanda-tanda dan simbol dalam perpolitikan, yang memungkinkan mereka merasa lebih terlibat dalam pembacaan isu-isu besar di negara ini. Sebagai seorang pengamat politik, fenomena kode atau simbol-simbol yang sering digunakan oleh keluarga Presiden Jokowi, terutama oleh Kaesang dan Ibu Iriana, merupakan hal menarik dalam lanskap politik Indonesia. Ini menjadi contoh bagaimana masyarakat modern, yang semakin jenuh dengan komunikasi politik yang formal dan kaku, menaruh perhatian pada komunikasi simbolik yang dianggap lebih otentik atau merakyat. Gaya simbolik ini mungkin tidak lazim di kalangan pejabat atau tokoh politik lainnya. Jokowi dan keluarganya memiliki gaya yang santai dan unik dalam berinteraksi dengan publik, yang tampaknya efektif dalam mengkomunikasikan gagasan atau pendirian tanpa harus menyampaikan pernyataan yang eksplisit. Gaya ini memberi ruang interpretasi bagi publik, yang secara psikologis memberikan perasaan partisipasi dalam membaca tanda-tanda yang ada. Beberapa hal yang tampak sebagai kode oleh publik, seperti tolak angin yang dibawa oleh Ibu Iriana atau pembelian roti seharga Rp400.000 oleh Kaesang, menjadi pusat perhatian dan langsung dikaitkan dengan isu-isu besar. Ini mencerminkan bahwa masyarakat cenderung suka membaca di antara baris, dan media sosial semakin memperkuat fenomena ini. Setiap tindakan atau simbol yang dibawa oleh keluarga Jokowi bisa langsung menjadi bahan perbincangan atau spekulasi yang luas. Namun, dari sudut pandang komunikasi politik, pendekatan simbolis ini juga memiliki risiko. Kode-kode yang tidak dijelaskan secara langsung bisa saja disalahartikan, atau bahkan menimbulkan interpretasi yang tak terduga. Di satu sisi, ini menciptakan kedekatan dan kepercayaan dengan publik yang merasa terlibat, tetapi di sisi lain, risiko misinterpretasi atau bahkan manipulasi opini publik oleh pihak tertentu juga meningkat. Secara keseluruhan, penggunaan kode-kode seperti ini oleh keluarga Jokowi adalah strategi komunikasi yang efektif dalam menarik perhatian, terutama di era digital, di mana pesan-pesan tak langsung menjadi lebih cepat viral. Pendekatan ini juga memberi kesempatan bagi publik untuk terlibat dalam diskusi, yang secara tidak langsung memperkuat hubungan emosional mereka dengan figur kepresidenan. Meskipun belum tentu semua tindakan itu disengaja sebagai kode, jelas bahwa keluarga Jokowi telah membangun citra yang mengaburkan batas antara hal-hal ringan dan pesan politik yang berpengaruh. Ditulis oleh Hengki TS. Like, komen, share dan subscribe. Bantu kami mengembangkan channel ini.